Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Malam ini kita akan belajar bersama Bu Adel, tapi kurang afdol kalau saya memperkenalkan diri. Dan kebetulan Bu Adel peserta kita pada malam hari ini adalah peserta yang dominan baru, karena ini peserta yang akan UKOM di bulan Oktober, Bu Adel. Kalau gitu saya bantu share Oh ya. screen dan Bu Adel boleh memulai kelas pada malam hari ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Adi atas kesempatannya. Selamat malam, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Adi dan buat Mbak Bunda-bunda semua. Katanya tak karena ini peserta baru ya Mas ya, tak kenal maka tak sayang, maka saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adele Datna, biasa dipanggil Bu Adel. Kebetulan saya jadi dosen di Tegal. Jadi di sini nanti kita akan sharing beberapa soal yang kemungkinan nanti mungkin itu bisa saja keluar atau mirip dengan seperti itu. Jadi harapan saya di sini kita lebih banyak sharing atau tanya jawab. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang ditanyakan bisa saya jawab. Tapi kalau memang seandainya tidak bisa saya jawab akan menjadi PR bagi saya. Begitu aja ya Mas ya, untuk mempersingkat waktu saya kembalikan ke Mas Adio. Terima kasih Mas. Oke, siap Bu Adel. Terima kasih. Itu ya teman-teman sekalian, dosen pada malam hari ini berasal dari Tegal dan beliau sudah ahli untuk membuat soal UKOM. Tadi sudah disampaikan, semoga ada yang keluar dari soal yang ditampilkan. Tapi jangan sampai teman-teman berharap bahwa soal yang diberikan oleh dosen di Voko adalah soal bocoran yang akan keluar. Tidak. Tapi seandainya keluar, ya alhamdulillah begitu ya. Oke, apakah sudah siap mengerjakan soal nomor satu? Ketik dulu dong, siap, untuk memastikan pesertanya memang aktif, memang hadir, memang menyaksikan Zoom-nya. Siap, ketik di kolom chat. Siap, 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 siap. Oke, nggak apa-apa pesertanya nggak hadir 100% karena memang ada beberapa yang sedang dinas, ada yang di perjalanan pulang juga, tadi ada WhatsApp ke saya, tapi nggak apa-apa, rekaman tetap akan dikirim ke dalam grup seperti biasanya. Kalau gitu, izin saya buka soal yang pertama. Jawab di bawah 1 menit karena UKOM-nya sudah dekat. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Jawaban diawali jawaban A dengan waktu tercepat itu 18 detik. Jawaban A ya 18 detik dan disusul jawaban B lebih dari 1 menit menjawabnya. Ada yang D juga, berarti A, B, D. Melakukan rujukan, yang A, yang B memberikan terapi analgetik, yang D melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Oke, jawabannya terbanyak A ya, masih ya. Silakan fokus, masih ada waktu untuk tambahan waktunya, minus 1 menit. Ayo, silakan yang belum. Yang mau ganti jawaban masih bisa, tapi disarankan kalau teman-teman udah memanfaatkan 1 menitnya, tetap di jawaban yang sudah dipilih. Supaya kalaupun salah, pada saat dibahas kita jadi mengerti, begitu ya. Sudah minus 1 menit, jawaban kita kunci, jawaban terbanyak adalah yang A. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Bu Adel, boleh dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adiu dan Bunda semuanya. Untuk soal yang pertama, ini mayoritas menjawab jawabannya dengan A ya. Oke,
Selalu disampaikan kalau misalnya dalam menjawab hukum itu kita usahakan untuk apa namanya membaca pertanyaannya dulu yang diminta apa gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam kasus. Nah, ada beberapa jawaban, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan D. Kita bahas satu persatu ya Bunda ya. Nah, di dalam kasus bahwa seorang ibu hamil itu dengan usia kehamilan 36 minggu itu datang ke TPMB tapi sudah ada keluhan ibu merasakan rasa nyeri dan setelah ditanya atau dianamnesa ternyata 2 jam yang lalu ibu tersebut jatuh di kamar mandi. Nah, hasil pemeriksaannya ini sudah tekanan darah 90/60, nadi 100, kemudian pulsnya, kemudian suhunya juga sudah 37. Nah, pada saat palpasi uterus teraba tegang dan keras. Nah, DJJ tidak terdeteksi. Nah, kira-kira Ibu kalau ditanya ini untuk diagnosisnya apa? Mungkin bisa di chat di kolom chat Bunda. Kalau ditanya diagnosisnya ini kira-kira apa Bunda ini untuk diagnosisnya sendiri? IUFD, KJ gawat janin. Nah, yang benar solusio plasenta ya Bunda ya. Nah, karena solusio plasenta menyebabkan terjadinya IUFD, intrauterine fetal death gitu ya Bunda ya. Nah, jadi tindakan terhadap kasus karena yang namanya solusio plasenta itu merupakan salah satu kasus-kasus gawat darurat yang artinya kita harus menangani secepat mungkin. Nah, tindakan kita apa, Bunda? Nah, kalau misalnya tadi ada yang menjawab B, memberikan terapi analgetik itu nggak penting banget gitu ya, Bunda. Sementara untuk analgetik itu kan biasanya kita ketahui untuk penghilang rasa sakit gitu ya. Kemudian melakukan pengawasan di rumah tidak bisa kita lakukan karena kenapa? Ini sudah masuk kasus gawat darurat. Apalagi kita melakukan pemeriksaan VT nggak ada gunanya Bunda karena ibunya juga sudah merasakan kesakitan yang luar biasa. Kemudian apa menyiapkan pertolongan persalinan tidak kita lakukan karena memang tidak ada tanda-tanda persalinan. Maka yang harus kita lakukan dengan kasus ini adalah melakukan rujukan secepat mungkin karena sudah kasus gawat darurat. Nah, DJJ apalagi DJJ tidak terdeteksi. Artinya apa Bunda? Jadi solusio plasenta itu adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya. Akibat terlepasnya plasenta itu secara otomatis bayi itu kehilangan oksigen ataupun O2 sehingga terjadi gawat janin juga dan tidak terdeteksi untuk DJJ-nya. Begitu ya Bunda-bunda dan Mas Adiu. Jadi jawabannya adalah melakukan rujukan. Oke, ini Baik. dia untuk referensinya ya Bunda ya bisa nanti dibaca ulang. Terima kasih Mas Adiu. Siap, terima kasih Bu Adel. Pembahasan soal yang pertama, jawaban yang betul adalah yang A ya, melakukan rujukan. Dan masih banyak yang terkecoh. Nggak apa-apa, tapi udah banyak yang udah betul ya, yang A betul berjamaah. Dan sekarang kita akan coba soal yang kedua. Ayo hati-hati, seperti biasa, anggap aja ini lagi ngerjain soal hukum beneran. Biar adrenalinnya terpacu, begitu ya. Silakan, soal nomor 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis dan jawaban diawali B, 21 detik tadi milih B, ada juga yang A, berarti A dan B ya. Ada juga yang lain kah? Tadi kayaknya ada deh. Oh enggak, A sama B aja ya.
Ganti B 2 orang. Oke, 3 orang ganti ke B. Ayo yang A mau ganti juga apa enggak? Silakan. Ada yang C juga, berarti A, B, C. A, inform consent, inform choice. Yang C, implied consent. Ayo, pilih yang mana jadinya nih? Ganti B 4 orang. A masih menyusul. Jawaban terbanyak sementara masih yang A ya. Oh enggak, B sekarang paling banyak. Paling banyak sekarang yang A. Tadi di awal A, sekarang malah B. Kalau gitu sudah minus 1 menit, kita simak pembahasannya. Silakan Bu Adel dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adiu dan terima kasih buat Bunda semuanya. Eh, Jarang mungkin ya soal ini yang keluar kali ya. Oke, nah di dalam pertanyaannya adalah tindakan yang dilakukan oleh pasien pada kasus di mana kasusnya ada seorang perempuan atau ibu usianya 20 tahun, dia sudah melahirkan dan nifas 40 hari yang lalu. Kemudian bidan memberikan konseling dan klien memutuskan untuk memilih KB IUD dan sudah menandatangani berkas IUD. Berarti ada dua di sini ya Bunda ya. Secara lisan dia sudah dapat, kemudian secara tertulis dia juga sudah ada. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh pasien pada kasus tersebut? Nah, yang A tadi Bunda banyak yang menjawab A, informed consent ya. Kalau kita ketahui kalau yang namanya informed consent itu berarti adanya persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien ataupun keluarga setelah kita berikan informasi yang jelas dan rinci mengenai prosedural atau pengobatan yang akan kita berikan. Itu ya Bunda ya kalau yang informed consent. Kemudian informed choice itu adalah berarti pilihan. Nah, artinya kalau informed consent ini kita memberitahu tetapi apa namanya choice itu kita memberitahu kemudian dia memilih kemudian ada informed consent-nya itu dia langsung tanda tangan. Nah, tetapi Bunda yang ditanya di sini adalah dilakukan oleh pasien. Nah, informed consent itu ada dua Bunda. Bentuknya ada dua, satu yang implied consent dan yang kedua adalah explicit consent. Nah, bedanya di mana Bunda? Kalau yang namanya implied consent itu, dia hanya berbentuk secara tersirat saja. Misalnya, terjadinya kasus-kasus gawat darurat. Jadi pada kondisi ini biasanya kan tindakan medis segera harus dilakukan terhadap pasien tersebut ataupun kita tidak sempat untuk meminta persetujuan daripada keluarga tersebut. Maka ini secara tersirat ataupun lisan gitu ya Bunda. Sementara explicit consent itu terdiri dari dua hal tersebut. Tersirat iya atau secara lisan iya dan yang kedua adalah secara tertulis. Nah, di dalam kasus itu, bidan sudah memberikan konseling dan dan klien itu sudah memutuskan untuk memilih KB setelah tadi pasien mendengarkan apa yang disampaikan oleh bidannya, kemudian dia menandatangani pasien tersebut untuk berkas pemasangan IUD-nya. Nah, di dalam explicit consent itu berarti bentuk persetujuan yang dinyatakan itu ada lisan maupun secara tertulis. Jadi jawabannya adalah explicit consent. Nah, sementara voluntary itu kan sukarela gitu atau ikhlas gitu ya Bunda ya. Jadi di sini kalau pemasangan IUD bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlasnya gitu ya Bunda ya. Jadi jawabannya adalah explicit consent. Nah, ini dia Bunda. Jadi di dalam apa namanya? Informed consent itu memang ada bentuknya dua ya Bunda. Tadi implied consent dan explicit consent. Di situ juga selain itu ada juga yang disebut dengan berdasarkan tujuannya ya. Ada yang untuk penelitian, ada yang untuk menegakkan diagnosis, dan ada juga yang untuk sebagai terapi. Itu kalau kita lihat berdasarkan tujuan daripada informed consent itu sendiri. Begitu ya Bunda. Terima kasih Mas Adiu. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel. Pembahasan soal nomor 2 jawabannya yang D. Sepertinya Iya. mereka ini baru nih Bu ngelihat soal ini nih. Oh gitu ya. Akhirnya terkecoh. Nggak ada Iya. yang betul, nggak apa-apa. Tapi ini menjadi pengalaman dan akhirnya teman-teman jadi tahu ya. Silakan di screenshot buat dijadiin
Foto profil boleh, biar teman-temannya baca nih. Kayaknya ini ilmu baru juga atau memang udah pernah belajar, cuman lupa. Silakan diingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi. Karena kalau udah lama nggak baca, akhirnya lupa ya Bu Adel ya. Ya, betul Mas Adi. Siap, silakan sudah di screenshot biar ada di galeri karena nanti di file itu tersimpannya berbentuk file. Kalau di galeri berbentuk foto, barangkali lagi selfie-selfie, scroll-scroll, ada materi akhirnya dibaca. Ayo, baru tahu kategori informed consent ada dua. Terima kasih. Tuh, Kak Nur Mauliani menyatakan ini baru tahu ya, ilmu baru berarti. Terbukti Bimbel Ukom bukan cuma buat Ukom, tapi ngupdate ilmu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban diawali jawaban D, 22 detik tercepatnya. Menjawab 22 detik, jawaban D. Dan pilihan jawaban yang dipilih di sini ada dua, D, C, dan D. Didominasi jawaban yang D, distosia bahu. Apakah yang D yang betul berjamaah atau malah C yang milihnya dikit yang malah betul? Ada yang B juga. Berarti B, C, D. 3 opsi jawaban dipilih. Silakan disimak lagi, dibaca lagi. Barangkali mau ganti jawaban lagi. Oke, waktunya sudah -1 menit. Kita kunci jawaban terbanyak yang D ya, distosia bahu. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mas Adiu. Ini juga ada beberapa varian ya untuk jawabannya. Oke Bunda, jadi mungkin kalau kita lihat dari kasus ini, ya kalau dibilang jawaban benar adalah distosia bahu gitu, karena yang ditanya adalah resiko. Ya, bukan faktor resiko. Kalau faktor resiko berarti faktor-faktor yang bisa menyebabkan resiko itu akan muncul gitu ya Bunda. Nah, kenapa kita katakan resiko terjadi distosia bahu? Karena di dalam kasus itu sudah jelas itu terlihat TFU-nya 40 cm, yang artinya bahwa bayi itu kemungkinan besar adalah makrosomia. Kalau kita ketahui ya Bunda, kalau misalnya pada trimester ketiga, kepala sudah memasuki pintu atas panggul, seharusnya TFU-nya juga semakin turun. Logikanya kan seperti itu Bunda. Tetapi ini kepalanya sudah turun, tapi TFU-nya masih 40 cm. Nah, ini yang kita takutkan adalah bisa terjadinya nanti distosia bahu. Artinya distosia bahu itu kepala sudah lahir, tetapi bahu itu nggak bisa keluar, sehingga nanti kita harus siap-siap atau persiapan untuk melakukan, misal salah satunya adalah posisi microped. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya partus precipitatus belum termasuk partus precipitatus Bunda, kalau hisnya di sini adalah 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, ini dalam kondisi yang bagus ini hisnya atau hisnya adekuat gitu ya. Kemudian tadi ada yang partus lama juga. Nah, partus lama kan dipengaruhi daripada hisnya. Jadi, sementara his di dalam kasus itu adalah hisnya yang adekuat.
Jadi jawabannya adalah distosia bahu. Tetapi kalau nanti ditanyakan di dalam soal dengan kasus seperti itu, faktor resiko yang terdapat pada kasus misalnya adalah disebabkan karena TFU-nya 40 cm yang kita takutkan bahwa terjadi janinnya itu adalah makrosomia. Tetapi untuk kasus ini ditanya resiko apa dengan kasus yang di atas dengan TFU 40 cm bisa terjadi distosia bahu. Begitu Mas Adi sama Bunda semuanya. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel. Jadi jawabannya yang D ya. Iya, D, iya, distosia bahu. ada bahu. Betul, Mas Udah Adi. banyak yang menjawab D nih Bu Adel. Berarti makin ke sini makin paham nih Ya, ngerjain betul. soalnya. Siap. Oktober walaupun dibilang masih lama, pasti udah dikit lagi ya Bu Adel, kayak peserta sebelum-sebelumnya bilangnya tahun depan, malah kemarin udah UKOM Bu Adel. Ukom, betul. Nah, ini kebetulan mahasiswa kita juga hari ini melaksanakan Ukom tuh, Mas. Mahasiswa Bu Adel. Iya, Oh, ayo mantap. jad Semoga semoga iya, bisa semoga kompeten kompeten nih. semua. Ya, Amin, amin, amin. amin, amin, amin. Oke. Kalau gitu teman-teman semua semoga juga bisa kompeten ya 100% seluruh Indonesia. Eh, Amin. Soalnya kita udah berusaha belajar seperti ini, masa iya nggak kompeten? Rugi dong. Oke, kita lanjut soal yang nomor 4. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya B, 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 B. Ada yang E juga, berarti B dan E. Ada yang D juga ya. B, D, E ya. B, D, E. Silakan, masih ditunggu yang belum menjawab. Oh enggak, jawabannya nomor 4 itu dipilih B dan E aja. Dua option jawaban. B dan E. Jawaban terbanyak yaitu B. Oke, sudah minus 1 menit. Kita simak pembahasannya. Silakan, Badel. Oke, terima kasih Mas Adi untuk soal nomor 4. Mayoritas menjawab B ya, memberikan konseling. Oke Bunda, jadi pertanyaannya adalah langkah yang tepat yang dilakukan pada kasus di mana kasus tersebut ada perempuan umur 19 tahun datang ke tempat kita dengan menyampaikan bahwa sudah telat menstruasi 3 bulan yang lalu dan hasil pemeriksaan HCG positif. Nah kita ketahui kalau misalnya HCG yang positif itu kan bisa terjadi kehamilan ya Bunda, di mana salah satunya hormon HCG inilah yang kita baca pada saat tes pack itu dengan, berupa garis, positif atau 2 gitu ya Bunda. Kemudian klien menyatakan tidak menginginkan kehamilannya. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah B, memberikan konseling. Di mana dengan memberikan konseling itu berarti salah satu kegiatan yang kita lakukan di mana kita bisa menuntun, pasien ataupun klien itu untuk membuat keputusan yang tidak salah. Kemudian kalau misalnya menjawab lakukan rujukan untuk apa? Sementara kita juga belum melakukan intervensi gitu ya Bunda. Kemudian pengguguran kandungan. Nah ini lagi berarti kita sebagai bidan kan kita sudah ada undang-undang sendiri boleh dilakukan yang namanya aborsi kalau misalnya ada indikasi
gitu. Kemudian melaporkan kepada polisi. Nah, ini sebenarnya nggak ranah kita gitu ya, Bunda ya. Kemudian yang E tadi ada yang menjawab, menyampaikan bahwa aborsi bukan wewenang bidan. Sekalipun itu bukan wewenang bidan, tapi tindakan pengguguran ini kita sampaikan bahwa tetap harus ada indikasi medis yang bisa, dan itu pun yang bisa dilakukan oleh dokter, misalnya dokter SPOG, karena itu bukan kewenangannya kita. Jadi jawaban yang benar adalah memberikan konseling. Iya, Oke, jawabannya betul berjamaah ternyata B. alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Ibu Ade luar biasa cara menjelaskannya sangat mudah dipahami. Terima kasih Ibu. Dari Kak Ratna. Iya, terima kasih kembali juga Bunda Ratna. Iya, Bu Adel ini selain cara mengajarnya gampang dimengerti, suaranya paling merdu, paling jernih dari dosen lain. Bener gak? Setuju nggak peserta, teman-teman ibu-ibu sekalian? Bu Adel ini suaranya paling jernih, bener nggak? Tuh, bener Bu Adel. Paling merdu, paling jernih, paling gurih. Soalnya kalau dosen yang lain itu ada yang suaranya kecil, terus samar-samar gitu Bu Adel. Bu Adel pakai headset apa sih? Bagus banget kayaknya. Oh, saya nggak pakai apa-apa tuh Mas. Oh, langsung dari Memang laptop berarti ya Bu? original Mas. Original. Memang suara Bu Adel lah yang bagus ini mah. Oke. Tuh setuju, setuju katanya Bu Adel. Oke, terima kasih Bunda ya. Tidak bertele-tele. Kadang ngantuk kalau apa nih? Oh, iya Bu, ada dosen yang penjelasannya panjang lebar, mendetail sampai akar-akar. Tapi itu maksudnya kan bertujuan supaya materinya itu semuanya terbahas begitu. Nggak apa-apa. Kalau nyanyi kayaknya bagus suara Bu Adel, kata Kak Susan. Kalau nyanyi, Sepertinya iya Bunda. wah sepertinya iya tuh. Lebih paham. Nyalain kameranya Bu Adel, boleh nggak biar tahu dosennya Kak Sakina. Request tuh Bu Adel. Ada yang rindu melihat. Oke, nanti akan saya nyalain pas di akhir aja ya Mas, soalnya saya kebetulan lagi di luar. Oh gitu, siap tuh ya Kak Sakina. Kebetulan Bu Adelnya sedang di luar. Iya, Boleh nanti di akhir soal Hapunten. nyanyi Bu. Oh nyanyi, Oh, malah di request boleh boleh. nyanyi malah. Aduh, udah nih pasti ketagihan nih Mas. Bu Adel lagi Mas, pasti gitu nih. Oke, kalau gitu lanjut dulu ya ke soal nomor 5 ya. Silakan fokus kembali ke soal. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Pasti Bu Adel orangnya cantik hatinya. Amin. Baik, soal nomor 5 jawabannya yang milih B dan C, tapi paling banyak yang C. Health promotion, promosi kesehatan. Oke, ada lagi yang belum menjawab, silakan dijawab dulu di kolom chat. Jangan takut salah. Kalau salah, terus dengerin pembahasannya jadi mengerti. Silakan. Yuk, yang belum, masih ada waktu tambahan 1 menitnya. Oke, sudah minus 1 menit. Kak Yati, maaf gantian C. Oke, ganti C ya. Ada yang D juga, berarti B, C, D. Kalau gitu sudah minus 1 menit.
Kita simak pembahasannya. Silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mas Adu dan Bunda-Bunda semua untuk menjawab yang kasus nomor 5 ya Bunda. Oke, jadi memang ini upaya tindakan preventif ya Bunda ya, yang menurut Level dan CARD itu kan ada 5 gitu ya Bunda. Ada yang health promotion, kemudian specific protection, early diagnosis, kemudian disabilitation, kemudian yang terakhir itu adalah rehabilitation. Nah, tetapi yang ditunjukkan pada kasus di atas. Nah, kira-kira kalau misalnya Bunda dari kasus di atas itu diagnosanya terhadap ibu itu apa ya Bunda ya? Sehingga nanti kita bisa dia cocok betul, terima kasih Bunda, Kak Nisa. Ya, jadi kek, kenapa kek? Karena lilanya 22, sementara yang normal itu adalah 23,5. Begitu ya Bunda ya. Nah, berarti sudah kejadian dong Bunda. Kalau sudah kejadian berarti kita tidak melakukan promosi kesehatan lagi gitu. Kalau yang namanya health promotion atau C dulu yang kita bahas ya Bunda ya. Yang C health promotion atau promosi kesehatan itu kan biasanya contohnya apa? Bagaimana kebiasaan hidup yang bagus itu bagaimana, kemudian perbaikan sanitasi lingkungan, kemudian peningkatan gizi itu lebih ke arah daripada health promotion-nya. Sementara yang disebut dengan perlindungan khusus ataupun spesifik yang D itu contohnya apa Bunda? Contohnya adalah melakukan vaksin ataupun melakukan imunisasi. Artinya kita memberikan kekebalan buatan. Itu yang spesifik protection ataupun perlindungan khusus. Kemudian yang rehabilitatif itu biasanya itu terjadinya ataupun dalam masa pemulihan. Artinya dalam masa pemulihan ini orang yang sakit itu benar-benar nanti sampai nanti terapinya itu bagus, sampai nanti bisa melaksanakan aktivitas normal kembali. Nah, kemudian yang B. Nah, jadi yang jawaban yang benar adalah early diagnosis, di mana early diagnosis ini tadi kan kita sudah, mengetahui bahwa kasus di atas itu adalah dengan diagnosanya adalah KEK. Berarti kita melakukan early diagnosis, di mana diagnosisnya dini kita laksanakan. Kalau diagnosisnya dini kita temukan, pengobatannya pun akan semakin tepat dan cepat. Ini merupakan langkah pertama yang kita lakukan karena kita sudah mengetahui bahwa lilanya 22 sentimeter. Jadi tindakan yang kita lakukan dengan contohnya nanti apalagi ibunya hamil 12 minggu kita bisa pola makan gitu ya Bunda, kemudian kalau perlu kita memberikan PMT. Gitu. Jadi kalau yang namanya early diagnosis ini sasarannya ya jelas adalah orang-orang yang sudah terkena begitu ya Bunda. Tadi kalau health promotion itu belum terkena sama sekali. Artinya kita hanya begini loh, begini ya. Artinya di dalam health promotion itu adalah lebih banyak kepada penyuluhan. Begitu Bunda. Jadi kalau kita sudah, tahu, bahwa kasusnya adalah KEK, maka kita nanti akan segera kita identifikasi dan secepatnya pula kita akan memberikan pengobatan yang tepat. Karena kalau kita ketahui bersama, resiko KEK itu banyak ya Bunda ya. Salah satunya bisa menyebabkan abortus, kemudian bisa menyebabkan tumbang janin itu tidak bertumbuh dengan baik, bisa terjadi BBLR, jadi banyak sekali dampaknya. Jadi kita bisa melakukan, pengobatan sedini mungkin karena masih usia 12 minggu. Begitu ya Bunda ya, Mas Adi terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adel pembahasan soal nomor 5-nya. Ya. Jawabannya B ya teman-teman ternyata. Kak Yati, ya sudah jawaban benar B, ganti akhirnya salah. Nah, itu biasanya jawaban pertama itu udah betul kok. Karena kita selama 1 menit udah menganalisa soal. Kalau ganti jawaban itu karena, oh iya ya, tapi teman-teman banyak yang B ya. Coba saya ganti juga deh. Nah, itu sebenarnya kalau ganti jawaban yang terjadi. Kalau bisa, jawaban pertama itu dipertahankan. Kalaupun salah, dibahas. Gitu ya. Kita latih keyakinan kita di sini. Masih ada 2 soal lagi yang bisa kita kerjakan. Silakan fokus, tenangkan diri, ayo fokuskan ke soalnya dan kita kerjakan soal yang nomor 6. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jawabannya yang dipilih adalah yang C, belum ada perbedaan jawaban. Masih yang C semua, MSH. Ada yang D, satu orang, FSH. Masih C dan D ya. Silakan, masih ada waktu yang belum menjawab. Oke, kita kunci jawaban terbanyaknya adalah yang C. Kalau C ini benar, berarti teman-teman sudah menguasai eh, soal hormon. Kalau gitu, kita cek apakah C benar, apakah salah. Kita simak pembahasannya. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Bunda untuk kasus ataupun soal nomor 6 yang ditanyakan hormon yang berkaitan dengan keluhan ibu tersebut ya, di mana ibu tersebut mengeluh pada wajah terdapat flek-flek kehitaman gitu ya Bunda ya. Nah, kalau kita berbicara yang namanya hormon, hormon di dalam tubuh kita ini banyak ya Bunda ya, terutama pada wanita di dalam kehamilan itu juga sangat pengaruhi misalnya oksitosin, kemudian estrogen, progesteron, kemudian HPL, kemudian HCG begitu ya Bunda ya. Nah, di dalam kasus yang terdapat pada flek-flek kehitaman pada ibu tersebut itu disebabkan karena memang meningkatnya hormon yang disebut dengan MSA, di mana hiperpigmentasi itu terjadi karena adanya peningkatan hormon melanosit ataupun melanosis stimulating hormon, estrogen dan progesteron. Nah, hiperpigmentasi ini ditandai dengan perubahan warna yang ringan pada puting maupun di bagian wajah ya, kemudian juga ada terutama di bagian dahi ya Bunda, kemudian ada juga di bagian pipi maupun yang di bagian tempat di bagian hidung. Nah, kemudian tadi ada yang menjawab FSH dan LH. Nah, kalau kita berbicara FSH dan LH ini kan ya berhubungan dengan menstruasi ya Bunda ya. Kalau FSH itu sendiri tuh bertanggung jawab untuk mengatur sel telur ya pada wanita atau pada perempuan, sementara LH itu adalah yang bekerja sama dengan ataupun ya ada kerjasamanya dengan FSH itu untuk mengatur siklus menstruasi pada saat terjadinya ovulasi. Jadi kalau FSH dan LH ini pengaruhnya di dalam menstruasi, artinya berarti bukan itu jawabannya gitu ya Bunda. Kalau sudah terjadi kehamilan, tidak akan terjadi yang namanya menstruasi. Nah, akibat daripada hormon itu salah satu yang tadi adalah MSH-nya meningkat, oksitosinya juga itu bisa menyebabkan terjadinya flek-flek pada bagian ataupun biasanya kita katakan plasma gravidarum ya budaya ataupun masker kehamilan. Dan ini nanti akan hilang seiring pada saat ibunya sudah mulai melahirkan. Artinya karena memang hormon itu sudah mulai menurun. Begitu ya Bunda ya. Jadi jawabannya benar adalah MSH atau melanocyte stimulation hormone. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel. Pembahasan Ya. soal nomor 6 C sudah banyak yang betul, berarti udah sip, udah mantap. Tinggal disempurnakan soal yang terakhir, semoga bisa menjawab betul. Kalau gitu kita lanjut. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang. Iya to iki HP ku iki aku kok bingung. Oke, jawabannya ada C dan D, tapi dominasi jawaban yang D.
Oke, ganti ke D. Oke, boleh. Masih ada waktu yang mau ganti. Yuk, yakin deh karena setiap malam ada dibahas. Tuh, setiap malam ada dibahas. Berarti jadi makin terbiasa ya. Masih ada waktu yang belum menjawab, silahkan. Mirip soal kemarin, padahal beda dosen ya. Apa jangan-jangan ini bakal keluar di Ukom? Nah, kita nggak tahu. Sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mas Adiu untuk soal yang terakhir ataupun soal nomor 7 itu kasusnya tentang KB gitu ya. Jadi tindakan yang dilakukan pada kasus di mana kasusnya adalah seorang perempuan usia 36 aseptor KB pil datang ke TPMB itu lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut. Nah, hasil anamnesisnya ternyata 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya, sehingga ibu merasa khawatir, takut akan terjadi kehamilan lagi. Nah, yang dilakukan adalah benar jawaban paling hanya beberapa tadi di luar jawaban D, yaitu memberikan kontrasepsi darurat. Artinya apa Bunda? Darurat itu kan berarti emergensi gitu ya. Dan ini dipakai ya memang dalam kondisi darurat. Artinya kondisi darurat itu salah satu tadi karena ibunya lupa minum pil atau mungkin lupa memakai kondom atau memakai kondom tapi kondomnya bocor. Nah, jadi itu yang kita berikan karena memang kontrasepsi darurat ini tidak bisa untuk jangka panjang gitu ya Bunda ya. Jadi kalau kita katakan yang namanya kontrasepsi darurat itu yang dibutuhkan untuk mencegah kehamilan pastinya yang tidak diinginkan. Jadi harus menyesuaikan kebutuhan pasien dan kita harus memberikan edukasi terhadap tingkat keberhasilannya, kemudian efek sampingnya, kemudian bagaimana pengawasannya gitu ya Bunda, karena kontrasepsi darurat ini tidak digunakan untuk aborsi gitu. Jadi jangan sampai nanti salah paham atau salah mengerti pasien yang akan kita lakukan ataupun kita berikan penyuluhannya. Jadi jawabannya adalah memberikan kontrasepsi darurat. Di mana kontrasepsi darurat ini kan ada yang bentuk pil gitu ya Bunda, ada berbentuk PKD atau pil kontrasepsi darurat. Itu jenisnya ada yang mengandung hormon tunggal itu progestin ataupun kita lakukan dengan pemberian koper IUD atau koper T-IUD itu di mana dilaksanakan pada saat 5 atau 7 hari pasca senggama pelaksanaan ataupun pemakaian daripada kopertinya ini. Untuk yang IUD ya Bunda, tapi kalau misalnya ini masih 10 jam, yang artinya bahwa kurang dari 72 jam pil progestin itu sangat efektif sekali untuk dipakai karena semakin lama diberikan maka keefektivitasannya itu pun akan semakin menurun. Begitu ya Bunda ya. Nah, bisa nanti dilihat di dalam pembahasannya. Nah, ini dia. Jadi kalau kontrasepsi darurat itu efektif jika dalam 72 jam. Kalau tadi kan Bunda masih dalam waktu 10 jam ya, sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan. Tadi tanpa perlindungan itu mungkin kalau di dalam kasus tadi ya karena memang ibu lupa minum pil gitu ya, atau tadi ada kondomnya tidak memakai kondom ataupun kondomnya itu misalnya bocor. Nah, maka ini bisa dilakukan pemberian kontrasepsi darurat. Yang artinya tadi seperti yang saya sampaikan Bunda, kita menyampaikan efektivitas daripada kondom darurat ini karena memang tadi jangan sampai bahwa pasien kita itu pengertian mereka bahwa dilakukannya kontrasepsi darurat ini adalah untuk sebagai aborsi padahal tidak gitu ya Bunda ya. Begitu. Terima kasih Mas Adiu dan terima kasih Bunda-bunda semuanya. Baik, siap Bu Adel. Terima kasih sudah dibantu pembahasan 1 sampai 7 soal. Dan Alhamdulillah sudah selesai. Teman-teman malam ini meningkat atau menurun? Coba ketik di kolom chat. Betul berapa? Silakan ketik dulu betul berapa. Nanti masuk sesi tanya jawab. Yuk, silakan. Oke, benar 5, benar 5. Terima kasih Bu Adel, terbaik kata Kak Ingrid Dwiriana.
betul 5, salah 2, betul 5, salah 3. Berarti rata-ratanya betul 5 ya. Betul 5 rata-ratanya untuk soal yang diberikan oleh Bu Adel kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, akhirnya malam ini meningkat. Sip, mantap. Nah, coba di catatannya tuh dicatat. Malam ini saya belajar soal KB, soal persalinan, soal nifas, soal apa. Dicatat tuh. Nah, nanti setiap malamnya kan ngalamin penurunan atau peningkatan. Kita nurunnya tuh di materi mana? Kalau udah tahu saya tuh lemahnya di kehamilan, Mas, ya dipelajari lagi kehamilannya. Dibaca-baca lagi teorinya. Supaya pada saat UKOM jadi sempurna. Jadi nggak cuman ngerjain soal aja di Zoom, setelah itu nggak dipelajari lagi, nggak diperluas lagi, sama aja dong. Nah, tapi teman-teman harapannya bisa memperluas sendiri ya apa yang sudah disampaikan oleh dosen di Foko Indonesia. Kalau gitu, kita masuk sesi tanya jawab. Bu Adel, boleh ya Bu Adel tanya jawab kepada peserta? Barangkali Boleh, masih ada. Siap. boleh, Mas. Ya, ini tadi saya lihat di chat tadi, Bun. Kalau tidak salah tadi yang itu ya, Mas Adio, ya, yang 120 jam. Yang 120 jam, siap. Silakan Bu Adel, boleh ditanggapi? Iya, oke, saya lihat dulu. Oh ya, tadi Kemarin, efek. ya. Ya, betul Bunda. Jadi memang efektifnya itu memang sampai 120 jam. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi Bunda, semakin cepat kita berikan, efektivitasnya itu semakin bagus. Ini yang harus kita sampaikan kepada pasien kita. Artinya dalam pemberian kontrasepsi darurat berupa hormonal itu sesegera mungkin setelah berhubungan seksual yang tanpa proteksi tadi. Nah, yang kemudian penggunaan kontrasepsi darurat hormonal itu tadi yang saya jelaskan di slide itu adalah 72 jam dari hubungan seks terakhir dan masih efektif hingga 120 jam. Betul, Bunda. Nah, semakin cepat semakin baik. Semakin lama dia memakai, maka efektivitasnya itu pun semakin akan menurun. Itu yang perlu kita sampaikan kepada pasien kita. Gitu ya, Bunda ya. Jadi betul sampai 120 jam. Tapi semakin cepat semakin bagus dan semakin efektivitas. Lebih cepat lebih baik. Seperti itu intinya Mas Siap. Adio dan Bunda-bunda semua. Oke, terima kasih Mas Adio. Siap. Itu ya Kak Yuliana ya. Jadi Ya, 120 itu udah tepat tapi lebih cepat lebih ya, baik. Oke, diusahakan dalam waktu 72 jam betul. siap. Yeah. Alhamdulillah senang malam ini ada peningkatan. Oke. Mas boleh tidak setiap bimbelnya soalnya 10. Soalnya standarnya hanya 7 Kak. Karena 7 itu udah paling pas karena 7 soal itu udah 1 jam. Lebih malah sama sesi tanya jawab. Karena kalau lebih dari 1 jam biasanya nggak efektif untuk belajar. Lebih baik dikit tapi sering. Tapi kita langsung paham daripada banyak ujung-ujungnya nggak paham malah makin bingung numpuk-numpuk soal. Gitu ya. Maaf, baru ada pasien darurat. Wah, saking daruratnya jadi darurat nih. Absennya Pak Adi, siap. Absennya kalau yang mau keluar dari Zoom boleh absen ya. Boleh absen dulu. Sebentar saya kirimin. Yang mau bertanya silakan ketik di kolom chat atau mau dinyalain mikrofonnya juga boleh. Silahkan. Kak, latihan soal ini apakah setiap malam? Kak Dini untuk jadwalnya ada di deskripsi grup ya. Silakan dicek jadwalnya. Mas Adio, kalau bisa besok-besok Ibu ada lagi. Wah, Soalnya simple, jelas, simple. singkat, padat. Iya, Wih, mantap kalau Li. nggak berputar-putar gitu, Mas Adio. Yang Terima kasih. siap kalau Li nggak berputar-putar ya kalau Bu Adel ngajarnya ya, to the point ya. Siap. Bu Adel di request nih Bu Adel katanya lagi kayaknya Bu Adel ada di tanggal rahasia nggak boleh dikasih tahu dulu. Ada kok Bu Adel nanti ada jadwalnya lagi tenang aja. Berarti pada suka nih sama cara ngajar Bu Adel. Silakan ketik di kolom chat. Apakah suka sama Bu Adel cara ngajarnya? Suka. Oh, suka. Oke, suka banget. Mantap. Berarti puas ya sama cara mengajarnya Bu Adel ya. Coba ketik puas bersama Bu Adel gitu. Boleh ketik puas bersama Bu Adel. Silakan. Ketik di kolom di itu ya, ketik di absen juga boleh karena di absen itu yang menentukan dosennya itu siapa saja yang
akan mengajar gitu. Jadi tim Fokonya tuh nanti seleksi, oh ternyata banyak request, banyak suka sama dosen ini gitu-gitu. Makanya yang ditampilkan ya dosen yang sesuai yang dipilih begitu. Nah, Bu Adel termasuk dosen favorit memang dari tahun-tahun tuh Bu Adel diminta terus ya Bu Adel ya. Jadi Alhamdulillah, Mas. Bu Adel nih sibuk sebenarnya, cuma menyempatkan waktu untuk kita semua. Sangat membantu kita memahami. Oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi, udah paham nih, udah pas nih. Kalau kurang paham boleh cek Instagramnya Kak Gem biar dikasih paham. Eh, Puas bersama Bu Adel. Saya Bu ada pertanyaan. Bu Adel ada pertanyaan dari Kak Mei Manda, Bu Adel. Izin bertanya Bu, saya bertugas di pedalaman. Untuk KB darurat belum ada Bu. Kira-kira tindakan apa yang harus saya lakukan Bu? Apa bisa diberi pil KB biasa langsung minum 2 butir atau ada solusi lain Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Bun. Kalau misalnya masalah kontrasepsi darurat ini sendiri atau kondar ini sendiri memang sudah sesuai dengan BKKBN ya, Bunda ya, sudah ada ininya gitu. Jadi kalau yang kita berikan itu adalah pil kan biasanya ada yang hormon tunggal itu progestin, Bunda. Nah, itu yang kita berikan secepat mungkin. Nah, kalau misalnya tidak tersedia begitu ya, Bunda ya. Kita lakukan dengan cara yang kedua itu dengan pemasang koper IUD tadi Bunda gitu. Jadi kalau pemasangan koper IUD ini kan biasanya dilaksanakan pasca senggama itu 5 hari atau sampai 7 hari itu masih efektif. Begitu Bunda. Saya rasa kan kalau di tempat kita kan juga ada pil-pil KB ya Bunda ya yang mengandung hanya contohnya tadi progestin itu Bunda. Nah udah langsung kita berikan aja pada saat itu. Begitu Bunda. Gitu ya Kak Mei Manda, Ya. apakah dapat dipahami? Apakah membantu? Silakan ketik Kak Manda untuk memastikan nih pertanyaannya terjawab. Silakan Kak Mei Manda. Dapat dipahami Kak? Jadi kalau pil KB biasa lanjut aja bisa ya Bu? Ya, bisa. Yang penting mengandung itu Bunda, yang penting mengandung hormon. Artinya kan memang pil KB kan ada yang mengandung hormon gitu Bunda. Jadi bisa yang mix, yang kalau memang ada yang tadi hanya mengandung progestin itu, ya itu saja yang langsung diberikan sesegera mungkin. Gitu ya Kak Mei, jadi Ya, bisa bisa. tanpa KB darurat. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Oke, Sami-sami Mbak Mei Manda. siap. Sudah ya. Ada lagi yang mau bertanya atau cukup? Kalau cukup ketik cukup. Supaya kita bisa closing dan mendengarkan closing statement dari Bu Adel. Cukup? Coba bantu ketik cukup. Cukup Mas, baik. Jika cukup, kalau gitu terakhir dari Bu Adel, silakan Bu Adel untuk memberikan closing statementnya. Kak Sakina dari tadi kepo banget nih sama Bu Adel. Silakan Bu Adel. Ya, closing terakhirnya Mas untuk slide-nya. Siap. Iya, simple, padat, dan harusnya jelas ya, ya Bunda-Bunda. Oke, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan. Artinya kalau ketekunan itu ya Bunda ya, contoh misalnya kalau kita ingin kompeten 1 kali saja ujian, artinya kita harus rajin atau harus sering terpapar dengan soal-soal. Salah satunya dengan mengikuti Foko ini misalnya. Kemudian kerja keras artinya, kalau saya sih motonya Bunda itu NKRI gitu. Jadi motonya adalah NKRI, niat, kerja keras, rasional, dan ikhlas. Artinya NKRI juga harga mati gitu ya Bunda. Jadi kalau misalnya NKRI ini kita laksanakan semua, mudah-mudahan insya Allah itu kesuksesan itu akan mengikuti kita. Begitu ya Bunda ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Adel motivasinya. Bu, ini request kamera Ibu. Boleh nggak nih? Tuh berapa orang yang minta request Bu Adel mau lihat dong kameranya dinyalakan Oke, dong. sebentar saya posisikan dulu ya. Siap Bu Adel. Kebetulan. Nah kita foto bareng ya boleh ya sama Bu Oke, Adel nih. siap. Bu Adel lagi Siap. siap-siap dulu nih, lagi dikondisikan dulu. Yuk teman-teman nyalain Bentar, kameranya Mas Adi. semua. Jangan request Bentar, nyalain Mas kamera Adi. Bu Adel aja tapi kameranya mati yang lain. Yuk silahkan. Waduh, bentar, Mas Mananya? Adi.
Buka masker. Kalau buka boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan mana nih yang namanya Kak Nursia, Kak Rismaya, Kak Winda. Yuk, silakan dinyalakan kameranya. Di sini mati lampu. Oh iya, jangan dinyalakan kamera kalau kayak gitu. Nggak kelihatan juga dinyalainnya. Baik, kalau gitu saya hitung mundur ya. Siap-siap, silakan tuh Bu Adelnya disaksikan yang kepo dari tadi. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Nah, sebentar. Saya kirim dulu ke WhatsApp ke grup supaya nggak hilang fotonya. Ayo lagi. Tahan. 3, 2, 1. Sebentar, saya kirim lagi. Sebentar. Ternyata di slide yang berikutnya kameranya mati semua. Kalau gitu saya ulangi yang slide pertama. Silakan, gaya lagi bebas boleh. 3, 2, 1. Oke, sudah cukup. Terima kasih Bu Adel. Akhirnya eh, apa ya kekepuannya sudah tersampaikan. Silakan. Baik. Bu Adel, mikrofonnya mati. Ah, ya, oke. Ya mohon maaf bunda-bunda, kebetulan tadi saya lagi di luar, jadi kayaknya gimana gitu. Akhirnya sudah posisi seperti ini. Terima kasih bunda-bunda buat malam ini. Siap. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Adel atas ilmunya, atas tenaga pada malam hari ini. Selamat istirahat Ibu. Oke. Terima kasih Mas Audio dan terima kasih buat bunda-bunda semua. Mohon maaf selagi mungkin tadi saya ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya ya Bunda ya. Sehat selalu, sukses selalu, sekali ujian langsung kompeten. Harapannya Amin. seperti itu Bunda. Terima kasih Bunda buat malam hari ini. Amin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi ya Bunda ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Adel. Baik. Oke, teman-teman semua, untuk fotonya saya kirim ke grup ya. Silakan nanti boleh yang mau update story, mau update apapun lah untuk mendokumentasikan proses pembelajarannya boleh. Tag Instagram kalau misalnya di Instagram, tapi kalau di WhatsApp kan nggak bisa tuh pakai tag. Nanti saya izin screenshot ya. Silakan untuk absen. Dan yang sudah cukup boleh meninggalkan Zoom-nya. Selamat istirahat. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, lancar selalu. Amin, amin ya Robbal Alamin. Kak Aryani sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya Kak. Selamat sampai tujuan. Oke, saya izin matikan ya, supaya rekamannya segera dikirim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Untuk jadwal ada di deskripsi grup ya, silakan dilihat. Ya. Oke, Kak.